Di balik gurun-gurun tandus Timur Tengah, saat matahari tak lagi bersinar untuk perdamaian, terdengar suara logam beradu. Bukan dari bengkel tukang, tapi dari medan perang yang kini berubah jadi panggung kehinaan Barat. Iran, sang macan dari Persia, bukan lagi sekadar penonton. Kini ia naik ke atas panggung, bukan untuk bernegosiasi, tapi untuk menghantam gong kekuasaan Zionis, dan mengguncang kursi empuk Pentagon. Amerika Serikat, negara yang konon katanya pengibar panji kebebasan, ternyata tak lebih dari pawang sirkus yang kehilangan kendali atas singanya. Dan singa itu adalah Israel. Dulu mengaum, kini meringkuk di pojok kandang. Kenapa? Karena alutsista-alutsista canggih yang dulu dibanggakan kini berserakan, sebagian malah disita oleh Iran, seolah-olah sedang koleksi mainan bekas dari toko loak perang. Drone tempur buatan Barat yang katanya siluman, jatuh di tangan Iran seperti lalat masuk perangkap. Tank yang konon anti-rudal, dibalik dan diangkut dengan derek truk Iran, layaknya mobil mogok di tol Baghdad. Bahkan peluru kendali yang dulu jadi simbol superioritas, kini jadi barang bukti di markas IRGC. Di peta strategi, Amerika dan Israel kini tak lagi menari. Mereka goyah, gemetar, bahkan mulai tarik napas panjang seperti orang yang sadar akan kekalahan yang tak bisa ditutupi dengan konferensi pers. Israel, yang dulu mengklaim sebagai satu-satunya kekuatan militer dominan di kawasan, kini kocar-kacir seperti pemain catur kehilangan ratu. Ketika rudal-rudal dari Gaza, Lebanon, bahkan Yaman mulai menari di langit, Tel Aviv tak lagi jadi kota dengan rasa aman. Justru jadi papan target bagi drone dan rudal-rudal pengantar pesan dari perlawanan. Dan di tengah semua itu, Iran berdiri tegap, memutar strategi layaknya maestro. Mereka tak hanya memukul musuh di medan tempur, tapi juga di medan moral. Sanksi ekonomi, tekanan diplomatik, ancaman serangan, semuanya tak membuat negeri para mullah tunduk. Justru makin keras kepala, makin cerdas, makin ganas. Mereka buka lembaran baru, lembaran penyitaan alutsista. Dari drone MQ-9 Reaper hingga tank Merkava, dari sistem komunikasi tempur buatan Eropa hingga rudal-rudal yang gagal meledak di tanah Iran, semuanya dibedah, dikaji, dibalik lalu dimodifikasi. Dan tahu apa hasilnya? Teknologi balik arah. Iran memproduksi versi mereka sendiri, bahkan lebih murah, lebih lincah, dan lebih siap untuk perang berikutnya. Inilah saatnya dunia paham kekuatan tak hanya soal uang, tapi soal nyali. Dan Iran, suka atau tidak, punya nyali yang membuat Pentagon gelisah, dan membuat Israel tak bisa tidur nyenyak di malam hari. Dan ketika dunia masih sibuk memperdebatkan apakah perang besar akan datang, Iran sudah menjawabnya dalam bahasa yang paling jujur, bahasa tindakan. Tindakan yang tak perlu diterjemahkan. Cukup dilihat dari radar yang meledak, drone yang nyasar, dan tank Barat yang kini nongkrong di Museum Perang Teheran. Drone Reaper itu dulu sombong. Terbang tinggi, menari di langit Irak dan Suriah seolah tak tersentuh. Kamera termal canggih, rudal presisi, dan sistem anti-jamming bikin dia merasa seperti dewa langit. Tapi nasib berkata lain. Di sebuah pagi yang sunyi, sebuah sinyal misterius memeluknya. Sistemnya lumpuh, sayapnya merosot, dan boom! Ia mencium gurun Iran, bukan sebagai penakluk, tapi sebagai tamu tak diundang. Kini ia tergantung di markas pasukan Quds, seperti kepala rusa di dinding rumah pemburu. Disorot, difoto, dibedah, dan dijadikan bukti, bahwa bahkan teknologi termutakhir pun bisa dilucuti oleh bangsa yang katanya tertinggal. Di ruang-ruang bawah tanah Teheran, para insinyur tak berseragam sibuk membaca isi jantung drone itu. Mereka tertawa kecil, bukan karena sombong, tapi karena tahu satu teknologi Barat sudah jadi resep lokal. Drone itu kini punya kembaran. Tapi bukan buatan Lockheed Martin, buatan Sanaya Deva, murah, cepat, dan siap meledak di atas Tel Aviv. Di negeri yang katanya tanah terjanji, malam tak lagi tenang. Sirine meraung bukan karena latihan, tapi karena ancaman nyata. Anak-anak dibangunkan dari tidur mereka, bukan oleh dongeng, tapi oleh bunyi ledakan dari Gaza, dari Lebanon, dari Yaman. Dan ketika rudal melintas, Iron Dome tak bisa lagi menangkap semuanya. Ia kepayahan, terengah-engah seperti kakek kehabisan napas di tanjakan sejarah.
Dan Israel mulai sadar ini bukan lagi soal menang atau kalah. Ini soal bertahan atau lenyap. Saat front utara dibakar Hizbullah dan front selatan digigit Houthi, satu-satunya harapan hanyalah simpati dunia. Dan Iran hanya jadi cermin. Cermin yang memperlihatkan bahwa kekuatan militer bisa tumbuh bukan dari uang, tapi dari dendam sejarah. Siapa sangka, kota yang dulu hanya dikenal lewat puisi Rumi, kini dikenal karena hobi barunya menyita. Dari drone, rudal, sistem navigasi, hingga perlengkapan komunikasi NATO, semuanya jatuh ke tangan Teheran seolah-olah ada magnet di tanah Persia. Tak cukup dengan menyita, Iran memamerkan semuanya seperti trofi, tapi bukan untuk pamer, untuk memberi pesan. Kami tahu kalian kuat, tapi kami tahu cara mematahkan kekuatan itu. Dan penyitaan ini bukan sekadar fisik, ini psikologis, ini diplomatik. Iran menyita harga diri Barat, menyita rasa percaya diri Israel, menyita klaim mutlak dominasi teknologi militer dunia. Di atas puing-puing alutsista itu, berdiri satu pesan, era hegemoni kalian sudah selesai. Washington panik, tapi tetap tersenyum di konferensi pers. London gelisah, tapi tetap main golf. Paris berusaha tenang, tapi diam-diam meninjau ulang kontrak senjata. Barat tahu ada gelombang besar datang dari timur, dan gelombang itu bukan hanya Iran, tapi semangat pembangkangan. Irak, Suriah, Lebanon, Palestina, dan bahkan sebagian negara Teluk mulai bicara satu bahasa-bahasa pembalasan. Bukan karena cinta pada Iran, tapi karena muak ditampar-tampar oleh kebijakan luar negeri yang arogan. Di kafe-kafe Beirut, di pasar-pasar Sana'a, di lorong-lorong Rafah, kini terdengar satu kalimat. Lihat Iran, kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Dan itu Ridwan, lebih berbahaya dari rudal. Karena ketika keyakinan menyebar, perlawanan menjadi wabah. Dan ketika perlawanan menjadi wabah, kekaisaran pun bisa runtuh, hanya oleh suara azan dan semangat rakyat yang tak mau diinjak lagi. Bayangkan dunia di mana sistem pertahanan NATO dipatahkan oleh negara yang katanya terbelakang. Bayangkan blok BRICS yang makin kompak, memperkuat Iran dengan teknologi, minyak, dan diplomasi. Bayangkan Rusia tertawa sambil kirim suku cadang. Cina mengangguk sambil invest proyek nuklir sipil. Dan Venezuela mengirimkan minyak murah dengan bendera perlawanan. Itulah dunia yang sedang lahir. Dunia multipolar. Dunia di mana AS dan Israel tak lagi bisa semena-mena. Dunia di mana untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, rakyat Palestina punya alasan untuk tersenyum di tengah reruntuhan. Dunia Barat berpikir mereka bisa mematahkan Iran dengan sanksi. Mereka bayangkan rakyat Teheran akan kelaparan, turun ke jalan, lalu menggulingkan pemerintahnya sendiri. Mereka bermimpi akan lahir musim semi Persia seperti di Arab. Tapi mimpi itu kandas, dan kini berubah jadi mimpi buruk mereka sendiri. Iran tak runtuh, justru tumbuh. Sanksi yang harusnya membunuh, malah memaksa mereka jadi mandiri. Tak bisa impor komponen, mereka buat sendiri. Tak bisa jual minyak, mereka bikin jalur belakang. Tak bisa akses dolar, mereka dagang pakai yuan, rupiah, bahkan barter kurma dan drone. Dan jangan lupakan satu hal, rakyat Iran sudah terbiasa dengan tekanan. Ini bukan Swedia. Ini Persia, tanah yang selama ribuan tahun diserang, lalu bangkit lagi. Sanksi tak menundukkan Iran, sanksi melatih Iran. Di medan gurun Irak, satu sosok jatuh, Jenderal Qasem Soleimani. Tubuhnya hancur oleh rudal Amerika, tapi arwahnya bangkit di jutaan dada. Bukan hanya di Iran, tapi di Lebanon, di Yaman, di Palestina. Ya bukal sekandan, ya simbol, ya peti, something yang tak bisa dibonjolog ganem dua farteringi. Kematian Soleimani bukan akhir, tapi awal. Setiap rudal yang ditembakkan ke Haifa, setiap drone yang melintasi perbatasan Israel, setiap anak muda yang belajar merakit peledak di Aleppo, semuanya menyebut satu nama, Soleimani. Iran tak perlu membalas secara langsung. Mereka balas lewat perpanjangan tangan. Dan yang lebih menakutkan, balas dendam mereka sabar.
Mereka tak balas hari itu juga. Tapi, mereka menunggu. Dan ketika saatnya tiba, seluruh poros perlawanan bergerak dalam satu tarikan napas. Barat membuat senjata untuk dipamerkan di pameran internasional. Iran membuat senjata untuk digunakan besok pagi. Di hanggar-hanggar kecil pinggiran Isfahan, para teknisi bekerja dalam diam, merakit sistem rudal dengan komponen lokal. Tidak indah, tapi efisien. Tidak mahal, tapi efektif. Tidak dikenal dunia, tapi ditakuti oleh Tel Aviv. Mereka tak butuh F-35. Cukup drone kayu, dengan otak buatan lokal yang bisa nyasar ke hanggar militer Zionis. Mereka tak punya kapal induk, tapi punya kapal kecil cepat yang bisa mengepung tanker Amerika Serikat di Teluk Hormuz. Mereka tak punya satelit mata-mata, tapi punya ribuan mata rakyat yang tak tidur dari perbatasan Irak hingga Laut Yaman. Ini revolusi militer, bukan oleh elit tapi oleh rakyat. Ini perang generasi keempat, murah, masif, mematikan. Dan dunia baru mulai sadar bahwa ketakutan tak lagi datang dari langit, tapi dari bawah tanah. Dulu ketika Israel bicara, dunia diam. Kini ketika Iran berbicara, dunia mulai mendengar. Negara di Global South, yang dulu hanya dianggap penonton, mulai bersuara. Iran, bukan hanya negara. Iran adalah simbol. Simbol bahwa melawan itu mungkin. Simbol bahwa tak semua harus tunduk pada tatanan lama. Dan ketika simbol itu bersinar, dunia yang lelah dijajah mulai bangkit. Negara-negara yang dulu ketakutan kini membentuk aliansi. Tidak dalam bentuk NATO, tapi dalam bentuk kesadaran kolektif, bahwa musuh kita bukan negara tertentu, tapi sistem penindasan global. Dan ketika sistem itu mulai retak, dengan rudal dari Teheran, dengan demo di Manhattan, dengan boikot dari rakyat biasa, satu hal jadi jelas, gelombang perlawanan telah menjadi tsunami. Dulu pesawat El Al Israel dikenal sebagai simbol tak tergoyahkan. Dijaga ketat, diproteksi oleh sistem udara tercanggih, dan punya jalur khusus di langit Timur Tengah. Tapi kini, langit yang dulu tunduk itu mulai bersuara. Dan suaranya bukan salam hangat, tapi peringatan keras, Farkanini Wrath. Ketika Houthi menargetkan maskapai sipil El Al, dunia gemetar. Bukan karena kerugian fisik, tapi karena keretakan simbolik. Dunia sadar, bahkan yang selama ini dianggap untouchable, kini bisa dijamah. Serangan itu bukan hanya pesan untuk Israel, tapi juga peringatan bagi semua pihak yang bermain aman sambil mendukung penindasan dari jauh. Dan saat radar-radar di maskapai sipil mulai memindai rudal, maskapai internasional mulai berpikir dua kali. Apakah benar Timur Tengah masih layak dilewati? Atau sudah waktunya untuk mencari langit baru? Bagi dunia Barat, Laut Merah adalah jalur emas, sirkulasi napas ekonomi yang menghubungkan Timur dan Barat. Tapi bagi poros perlawanan, Laut Merah kini jadi medan jihad. Houthi, dengan senyum sinis dan rudal di tangan, mengubah laut yang dulu sunyi, jadi ladang ranjau diplomatik. Kapal-kapal yang lewat tak lagi tenang. Tak peduli dari mana mereka datang. Jika mereka bawa muatan untuk Zionis atau terafiliasi dengan Amerika Serikat, maka mereka jadi sasaran. Dan ketika rudal Yaman meluncur, dunia pun panik. Harga minyak naik, biaya asuransi meroket, dan para kapitalis mulai kehilangan nafsu makan. Inilah bentuk perang baru bukan hanya di darat dan udara, tapi juga di ekonomi dan logistik. Dan Barat mulai sadar bahwa mereka bukan hanya sedang diserang tapi juga sedang dicekik pelan-pelan. Saat NATO sibuk berdebat dan G7 sibuk selfie di forum-forum elit, BRICS melangkah diam-diam. Rusia datang dengan cadangan energi, China dengan kekuatan manufaktur, India dengan pasar besar, Brasil dengan koneksi Amerika Latin, dan Iran dengan semangat perlawanan yang tak bisa ditaklukkan. BRICS bukan sekadar aliansi ekonomi. Ia sedang menjelma jadi bayangan kekaisaran baru, yang tak tunduk pada dolar, tak sujud pada IMF, dan tak patuh pada veto Dewan Keamanan. Dan ketika Iran masuk ke dalamnya, seolah angin perubahan mulai berhembus dari arah yang selama ini diremehkan. Dunia kini punya dua jalur-jalur lama yang dikendalikan Washington, dan jalur baru yang dibuka Teheran, Moskow, dan Beijing. Dan perlahan-lahan, negara-negara kecil mulai pindah barisan. Setiap ledakan di Gaza, setiap rudal yang ditembakkan dari Sanaa, memicu gelombang tak terlihat di bursa dunia.
Harga minyak melonjak, emas mengkilap di tengah gelapnya perang, dan dolar, yang dulu kokoh, mulai kehilangan kepercayaan dari para investor yang dulu menyembahnya. Para pengamat pasar mulai gelisah. Apakah ini waktu yang tepat beli emas? Tanya mereka. Tapi di Teheran, pertanyaannya lebih sederhana. Apakah ini waktu yang tepat untuk menembak lagi? Perang ini bukan hanya soal senjata, tapi juga soal angka. Setiap konflik menghasilkan inflasi, setiap serangan menghasilkan revaluasi. Dan ketika Barat mulai kehabisan uang untuk mendanai perang di Ukraina dan menopang Israel, mereka mulai menyadari bahkan mesin perang pun butuh bensin. Dan bensin itu mulai habis. Barat bukan hanya kalah di medan perang, tapi juga di kepala mereka sendiri. Rakyat mereka turun ke jalan, bukan hanya karena peduli Palestina, tapi karena muak dengan kebohongan. Mereka tak percaya lagi pada narasi mainstream, pada media yang selalu membela Zionis, dan pada pemimpin yang selalu bicara damai sambil mengirim bom. Kepercayaan adalah mata uang baru. Dan Iran, anehnya, mulai memenangkan mata uang itu. Di Twitter, di TikTok, di YouTube, generasi muda dunia mulai mengubah peta simpati. Bukan pada bendera, tapi pada nilai. Bukan pada negara, tapi pada perjuangan. Dan disitulah kemenangan sesungguhnya. Ketika Barat mulai ragu dan Timur mulai percaya diri, maka pertempuran sudah setengah dimenangkan. Perang ini bukan lagi antara dua negara, ini perang antara dua cara pandang. Antara mereka yang percaya bahwa dunia harus tunduk pada satu komando, dan mereka yang percaya bahwa dunia boleh menolak, meski harus dibom, diblokade dan disanksi. Iran memilih menolak, dan hari ini dunia mulai mempertimbangkan untuk ikut menolak. Di medan perang yang penuh debu dan propaganda, ada satu bayangan besar yang jarang disebut, tapi selalu terasa Rusia. Bukan hadir di depan layar, tapi selalu ada di belakang layar. Sejak invasi Ukraina, Kremlin makin paham bahwa musuh sebenarnya bukan Kiev, tapi Washington dan Tel Aviv yang memainkan wayang geopolitik dari kejauhan. Jadi saat Iran mulai diserang dari segala sisi, Rusia tak tinggal diam. Rudal S-300 dikirim, pelatihan diberikan, informasi satelit dibagi. Bahkan di balik serangan Houthi dan Hizbullah, ada analisa medan tempur yang diduga berasal dari jenderal Rusia berwajah dingin, bersandar di meja peta, sambil berkata, serang pelabuhan, itu titik lemahnya. Rusia tak bantu Iran karena cinta. Tapi karena mereka tahu, kalau Iran jatuh hari ini, besok giliran Moskow dibakar dari dalam. Maka persaudaraan mereka bukanlah soal budaya, tapi soal musuh yang sama. Dulu, Cina selalu tampil kalem. Dagang iya, perang ogah. Tapi dunia berubah. Dan kini, Beijing mulai sadar untuk menjaga jalur dagangnya. Ia tak bisa lagi sekadar kirim teh dan teknologi, kadang ia harus kirim peringatan. Iran adalah simpul penting dalam proyek Belt and Road Initiative. Tanpa Iran, jalur sutra modern itu akan runtuh seperti jembatan yang dicopot paku utamanya. Maka ketika Barat menghukum Iran, Cina mulai pasang badan secara halus, tapi sangat efektif. Investasi terus masuk, perdagangan tak berhenti, bahkan kapal Cina kini rutin berpatroli di Laut Arab, diam-diam memberitahu dunia mesing. Jika ada yang menyentuh mitra kami mungkin tidak bicara, tapi kami pasti bertindak. Dan bagi Israel dan Amerika Serikat, itu lebih menakutkan. Karena ketika Cina mulai bicara lewat uang dan armada, maka sanksi bukan lagi senjata pamungkas, tapi justru senjata makan tuan. Dulu, setiap anak Palestina lahir dengan dua warisan nama dan penderitaan. Tapi hari ini, ada yang berbeda. Duka itu tak lagi pasrah. Ia bernyawa. Ia menggigit. Dari reruntuhan Gaza hingga terowongan Rafah, dari masjid yang dibom hingga puing-puing sekolah yang terbakar, lahir tekad baru, kami tak akan jadi korban selamanya. Dan ketika dunia menyaksikan betapa brutalnya Zionis menyerang rumah sakit, membakar tenda pengungsi dan membunuh bayi dengan drone, simpati tak lagi cukup. Kini yang lahir bukan hanya air mata, tapi amarah global. Di media sosial, jutaan anak muda dari Jakarta, Johannesburg, Islamabad, Ankara, bahkan Texas, mulai bersatu dalam satu tagar Free Palestine. Dan Israel, yang dulu dikelilingi kamera, kini dikelilingi kecaman. Bukan lagi hanya dari timur, tapi juga dari hati nurani dunia yang mulai sadar penjajahan harus diakhiri, bukan dinegosiasikan. Kita bicara skenario tergelap. Jika Israel, yang sedang tertekan dan putus asa, memutuskan untuk menyerang Iran secara langsung, maka dunia akan berubah dalam satu malam. Teheran akan jadi sasaran. Tapi bukan sasaran yang diam,
Sebab begitu satu bom dijatuhkan, ribuan rudal akan menyala. Dari Lebanon, dari Suriah, dari Gaza, dari Yaman. Bahkan, rudal-rudal jarak jauh akan menyisir Tel Aviv, Haifa, bahkan pangkalan Amerika Serikat di Qatar dan Bahrain. Pasar minyak akan runtuh. Kapal-kapal dagang akan membelok. Harga bensin bisa melonjak ke $150 per barel. Dan pasar dunia akan panik seperti anak ayam kehilangan induk. Skenario ini bukan dongeng, tapi kenyataan yang sudah disimulasikan oleh Pentagon. Dan mereka tahu, jika Israel menyerang Iran secara frontal, maka dunia tidak akan lagi seperti sebelumnya. Pertanyaan paling tabu, tapi juga paling relevan, apakah ini awal dari Perang Dunia Ketiga? Mari kita lihat, ada dua blok besar yang saling curiga. NATO versus BRICS, ada perang proksi di Ukraina, Gaza, Yaman, dan Suriah. Ada aliansi senjata dan perjanjian dagang yang mecah dunia. Ada kapal perang Amerika Serikat, Inggris, Cina, Rusia berseliweran di lautan. Ada sanksi, sabotas, penyitaan aset, dan perang mata uang. Bukankah ini semua prolog klasik perang besar? Perang Dunia Ketiga mungkin tidak akan dimulai oleh deklarasi resmi. Ia dimulai dengan satu peluru di lautan, satu rudal nyasar, satu kesalahan perhitungan. Dan ketika itu terjadi, maka dunia akan menari di atas api seperti boneka yang talinya putus. Dan jika itu datang, maka sejarah akan mencatat Iran adalah titik api. Tapi Amerika dan Israel yang menyalakannya.